Baiklah, mungkin cukup itu saja kritik dan saran dari teman-teman. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Dan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, boleh bertanya langsung ya. Boleh bertanya dengan bicara di dalam Zoom meeting ini. Silakan Revi Anissa Putri kayaknya mau bertanya. Silakan Revi Anissa Putri. Langsung bicara saja Revi Anissa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Revi Anissa Putri dengan NIM 2030306053. Izin bertanya kepada kelompok 4. Di dalam kelompok 4 tadi dijelaskan bahwa filsafat manusia disebut juga sebagai antropologi filosofis. Kenapa demikian? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Shirley Wahyuni itu mau bertanya juga. Shirley Wahyuni, silakan. Shirley Wahyuni bertanya, coba jelaskan maksud dari krikus. Krikus atau kritikus Hegel? Coba Shirley Wahyuni, silakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya kepada kelompok 4. Coba jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan krikus Hegel. Halaman berapa itu? Bentar, Bu. Yang halaman 2, Bu. Coba dibacakan kalimat panjangnya, kalimat lengkapnya supaya yang lain juga paham apa yang ditanyakan. Oleh karena itu, Kierkegaard menjadi krikus Hegel pada masanya. Kritikus atau krikus ya? Di sini krikus, Bu. Mungkin salah ketik ya. Oke, bisa dipahami ya. Silakan Yulia, Ya, Bu. melanjutkan. Baik, yang di chat Syifa Farah ingin bertanya, silahkan dibicarakan langsung di sini. Mohon jadikan Ibu co-host juga ya, yang satu lagi Wahidah Fitriani, yang satu lagi Yulia. Kan Ibu ada Iya, dua. Bu. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dani dengan NIM 20, 30, 30, 60, 62, izin bertanya moderator kepada kelompok 4, yaitu dalam konsep Kierkegaard, ada yang dimaksud dalam pemikirannya, hidup bukanlah sekedar sesuatu sebagaimana yang dipikirkan, melainkan sebagaimana yang dihayati. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dalam pemikirannya tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Kami minta waktunya untuk mencari jawaban dari tiga pertanyaan dari teman-teman. Mohon kami minta waktunya sebentar. Nah, coba Yulia bacakan lagi semua pertanyaannya biar teman-teman yang lain juga membantu mencari jawabannya. Yulia, tolong bantu dibacakan kembali pertanyaan teman-teman. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Revi, apa itu antropologi filosofis? Yang kedua dari Shirley, yaitu apa itu kritikus Hegel pada masanya? Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu dari Syifa Farah Madani. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pemikiran Kierkegaard yang dalam konsepnya hidup bukanlah sekedar sesuatu sebagaimana yang dipikirkan, melainkan sebagaimana yang dihayati. Itulah 3 pertanyaan dari teman-teman. Baik, sambil menunggu teman-teman Anda ya. Tolong teman-teman yang lain juga memikirkan jawabannya ya, karena kalau diskusi ini tidak hanya pemakalah bertanggung jawab ya, untuk memahami materi, tapi semua orang juga punya tanggung jawab agar semuanya paham dengan materi yang disampaikannya. Yulia, tolong diketik di chat biar ingat lagi pertanyaannya. Atau jangan Yulia lah, kasihan dia lagi mencari jawaban karena dia juga kelompok pemakalah. Yasinta Nurul Hidayah, coba diketik di chat pertanyaan teman-temannya supaya yang lain juga membantu untuk mencarikan jawaban. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Revi, yaitu pertanyaannya antropologi filosofis. Baiklah, di makalah telah disebutkan bahwa filsafat manusia disebut juga sebagai antropologi filosofis. Kenapa demikian? Karena
Filsafat manusia juga disebut dengan antropologi filosofis, adalah bagian dari sistem filsafat yang menyoroti esensi manusia. Jadi karena itu, antropologi filsafat juga disebut dengan filsafat manusia. Bagaimana dengan Revi? Kepada kelompok 4 bisa diulangi kembali, saya kurang paham. Baiklah, filsafat manusia adalah cabang dari ilmu filsafat yang mencerminkan hakikat dari manusia. Filsafat manusia disebut juga dengan sebagai antropologi filosofis. Kenapa demikian? Karena antropologis filosofis juga menyoroti esensi dari manusia. Karena itu, antropologi filosofis juga disebut dengan filsafat manusia. Izin. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Izin Bu, saya ingin jawaban Bu. Silakan. Baiklah, saya akan bicara ini NIM 20, 30, 30, 68 akan menambahkan jawaban dari makalah. Antropologi merupakan membahas tentang manusia, ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan. Dihasilkan sehingga manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda. Antropologi merupakan hal yang mempelajari seluk-beluk yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Wulan yang telah menambahkan. Bagaimana dengan Revi? Terima kasih kepada pemakalah dan Wulan yang telah menyampaikan, insya Allah saya paham. Alhamdulillah. Baiklah, untuk jawaban selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Shirley. Dari Shirley Wahyuni. Pertanyaannya, coba jelaskan yang dimaksud dengan kritis Hegel. Tadi yang mau bicara? Yang mau jawab? Sebentar, Bu. Rani ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Shirley Wahyuni. Apa yang dimaksud dengan kritis Hegel? Hegel mencoba mengkritik pemikiran Kant. Kan kritik-kritik itu ada Socrates, Kant, Marx, dan Hegel.
Yang dipertanyakan oleh Sherly Wahyuni, kritik Hegel. Selain Kant, pemikiran lain yang mencoba mengembangkan teori kritik adalah Hegel. Hegel mencoba mengkritik pemikiran Kant. Ia berpendapat bahwa Kant dalam meletakkan rasio kritisnya tidak mengenal waktu, netral, dan ahistoris. Dia juga berpendapat bahwa rasio menjadi kritis apabila ia menyadari asal-usul pembentukannya sendiri. Rasio menjadi kritik apabila dihadapkan dengan suatu rintangan. Lewat proses ini, rasio melangkah menjadi lebih tinggi. Proses inilah yang menggambarkan Hegel dengan model dialektikannya. Proses ini menurut Hegel mementingkan adanya kontradiksi antar unsur. Unsur ini harus dinegasikan satu dengan yang lain untuk menghasilkan unsur yang lebih baik. Dengan kata lain, rasio kritik menurut Hegel adalah rasio yang sudah memulai refleksi atas rintangan-rintangan, tekanan-tekanan, dan kontradiksi-kontradiksi yang menghambat proses pembentukannya. Dalam teori ini, Hegel sebagai tokoh dialisme dialektis menyimpulkan bahwa pertentangan antara teksis dan antiteksis akan menghasilkan sebuah sistematis yang semakin lama apabila terus dipertentangkan akan menjadi sebuah kebenaran absolut. Itulah penjelasannya. Apakah Sherly Wahyuni bisa memahami? Alhamdulillah saya paham, Kak. Terima kasih, Kak. Yakin Sherly paham. Coba Sherly gunakan bahasa Sherly sendiri setelah dijawab sama Rani Putri Rizky tadi. Apa yang Sherly tangkap dari jawabannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan sedikit mengenai jawaban dari saudari Rani Putri Rizky tadi. Coba lebih disederhanakan lagi, karena yang saya lihat pemberi jawaban pun tidak paham apa yang dia jawab. Coba, seakan-akan masih banyak kalimat istilahnya, disederhanakan lagi, karena saya pikir kita ini kan masih baru, jadi istilah-istilah yang ada itu masih belum terjangkau atau masih belum kita ketahui. Jadi coba lebih disederhanakan lagi jawaban dari saudara tadi. Oke, terima kasih Nazihul Amin. Bagus sekali masukan dan sarannya. Ini memang kita bicara filsafat ini banyak istilah-istilah yang Anda sendiri mungkin tidak paham. Makanya Ibu juga salut juga sama Sherly bisa langsung paham apa yang dijawab oleh pemakalah tadi ya. Coba dipahami sama-sama isinya. Jangan langsung, oh iya saya paham. Kalau nggak paham, tanya lagi. Saya belum ngerti apa istilah ini, supaya Anda benar-benar paham gitu. Meskipun kita kuliahnya lewat Zoom meeting, tidak tatap muka langsung, tapi Ibu juga kan melihat juga Anda benar-benar paham apa enggak itu. Karena kita sedang berusaha sama-sama ya. Jadi tidak juga dibebankan semuanya kepada pemakalah, tapi sama-sama belajar memahami apa yang dimaksud dengan apa pendapatnya Hegel, misalnya Hegel ngomong apa. Selanjutnya apa yang tidak disepakati oleh Kierkegaard. Kenapa dia tidak sepakat? Itu yang dijelaskan dengan bahasa yang lebih apa ya, bahasa yang terjangkau oleh kita semua, tidak bahasa-bahasa yang sangat filosofis. Yang lain boleh membantu ya. Ibu karena sekalian yang tukang spotlight, kalau misalnya Yulia dan yang lain, Ibu minta tolong Dimas Ibu jadikan juga sebagai co-host ya. Jadi Dimas bisa spotlight teman-temannya ya. Jadi setiap siapa yang ngomong nanti pilih aja di bagian partisipan. Terus klik di bagian partisipan, terus ambil klik more, terus spotlight siapa yang sedang bicara ya. Dimas sudah connect sama Ibu. Dimas sudah jadi co-host itu ya.
Coba dibaca bersama-sama. Kalau dilihat tadi, Kierkegaard itu kan dia filsafatnya sistematis. Sistematis itu artinya apa? Sangat tersusun dengan baik ya, logis gitu. Alur berpikirnya bisa dipahami oleh banyak orang. Orang yang sistematis kayak gitu. Sistematis itu lawannya adalah tidak sistematis, tentu aja lah Bu. Kalau sistematis lawannya tidak sistematis, artinya berantakan. Jadi orang yang berpikirnya berantakan itu susah dipahami oleh orang lain ya. Jadi kalau Kierkegaard ini dia corak filsafatnya sistematis karena menurutnya filsafat tidak merupakan suatu sistem, tapi sesuatu ekspresi eksistensi individu. Apa sih apa itu pengekspresian eksistensi individu? Eksistensi itu artinya keberadaan. Jadi dia tuh membahas tentang bagaimana individu mengekspresikan keberadaannya sendiri. Nah, kalau Kierkegaard itu dia memberikan reaksi terhadap idealisme yang sama sekali berbeda dari reaksi materialisme. Apa itu materialisme? Materialisme itu adalah satu aliran filsafat yang dibawa oleh Hegel. Jadi filsafatnya merupakan reaksi terhadap dialektik Hegel. Keberatan utama yang diajukan oleh Kierkegaard dikarenakan Hegel meremehkan eksistensi yang konkret dengan pemikirannya yang justru mengutamakan ide yang sifatnya umum. Jadi para filosof di zaman mereka itu dia kan lahir tahun 1813 ya. Kalau Anda lihat latar belakang sosiohistoris di saat itu di Eropa, kehidupan dia berasal dari Denmark. Jadi kehidupan di Eropa itu dia sangat-sangat di saat itu ya gereja sangat menguasai kehidupan orang-orang Eropa. Jadi Hegel juga mengkritik gereja sebenarnya. Hegel, Kierkegaard maksud Ibu. Anda coba juga bisa lihat dari biografi ya, karena biografi seseorang itu mempengaruhi bagaimana dia berpikir. Kierkegaard itu lahir pada tanggal 5 Mei 1813. Meninggalnya tahun 1855. Dia berasal dari Denmark, lahir dari sebuah keluarga kaya di Copenhagen. Copenhagen itu ibu kotanya Denmark ya. Ayahnya sangat soleh. Nah, ini kalimat ini menjadi tekanan buat Anda semua. Ia yakin bahwa ia telah dikutuk Tuhan dan karena itu ia percaya bahwa tak satu pun dari anak-anaknya akan mencapai usia melebihi usia Yesus Kristus yaitu 33 tahun. Kenapa Bu? Kok bapaknya Hegel kok seperti itu? Kok merasa dikutuk? Nah, itu harus Anda pikirkan juga. Nanti itu mempengaruhi cara berpikirnya bukan Hegel ya, cara berpikirnya Kierkegaard. Kenapa bapaknya berpikir demikian? Karena bapaknya itu kan dia sudah menjadi soleh. Michael Pedersen itu dia merasa bahwa dosa pribadinya, misalnya dia mengutuki nama Allah pada masa mudanya, dan kemungkinan juga menghamili ibu Kierkegaard di luar nikah, menyebabkan ia layak menerima hukuman itu. Apa hukumannya? Dia berpikir bahwa anak-anaknya tidak akan berumur panjang. Perkenalan ayahnya dengan pemahaman tentang dosa dan pada masa mudanya dan hubungannya dari ayah dan anak meletakkan dasar bagi banyak karya Kierkegaard. Oleh karena itu kita juga sebagai manusia ya, Anda pasti cara berpikir Anda sangat dipengaruhi oleh orang tua Anda sendiri ya. Bagaimana Bapak Ibu Anda mendidik Anda itu sangat mempengaruhi cara berpikir Anda. Sementara itu, ibunya Kierkegaard itu Anne Sorendatter Lund Kierkegaard tidak secara langsung dirujuk dalam buku-bukunya. Meskipun mempunyai pengaruh tulisan-tulisannya di kemudian hari. Meskipun ayahnya kadang-kadang melankolis dari segi keagamaan. Apa tuh Bu melankolis dari segi keagamaan? Coba Anda bayangkan ketika orang waktu mudanya sangat bandel ya, dalam tanda kutip nakal gitu, terus dia berusaha untuk bertaubat. Jadi Kierkegaard itu melihat bagaimana ayahnya itu sangat melankolis. Melankolis itu artinya apa?
dia suka menyesali dirinya sendiri, menyesali perbuatan-perbuatannya di masa muda, kadang-kadang dia menangis gitu. Itu orang yang melankolis. Nah, perilaku keagamaan ayahnya yang melankolis itu juga mempengaruhi bagaimana Kierkegaard berpikir ya. Kierkegaard mempunyai hubungan yang erat karena dia sangat erat hubungannya dengan ayahnya. Jadi hal itu mempengaruhi cara berpikir Kierkegaard tentang filsafat itu ya. Kierkegaard mempelajari untuk memanfaatkan ranah imajinasinya melalui serangkaian latihan dan permainan yang mereka mainkan bersama ayahnya. Jadi kalau filosof tuh gitu ya, apa-apa yang dikerjakan tuh dihayati terus dimaknai. Kalau Anda mau jadi filosofis, bagus. Ya bagus banget ya. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak menjadi sesuatu yang berlalu begitu saja. Kalau kita orangnya filosofis, kita akan memaknai semua kejadian-kejadian yang kita alami itu dihayati gitu, dimaknai, kenapa begini, kenapa begitu. Itu melahirkan cara berpikir yang sangat kritis. Nah, kalau Anda baca lagi biografi Kierkegaard, dia meninggal dunia pada 9 Agustus 1838 di usia 82 tahun. Sebelum meninggal dunia, ia meminta, ayahnya ya, ayahnya itu meninggal 82 tahun. Sebelum ayahnya meninggal, ayahnya minta Kierkegaard untuk menjadi pendeta. Dan setelah ayahnya meminta dia jadi pendeta itu, Kierkegaard itu merasa sangat terbebani untuk memenuhi kehendak dari ayahnya. Dia melanjutkan pelajarannya dalam bidang teologi di Universitas Copenhagen, namun sementara di sana ia semakin tertarik dengan filsafat dan literatur. Jadi filosof-filosof besar tuh gitu ya, kehidupan mereka itu mereka sangat senang sekali membaca buku ya. Orang menjadi semakin cerdas itu kalau semakin membaca. Anda jangan khawatir kalau Anda baca buku Anda bingung, jangan berhenti membaca. Jangan sampai mengambil prinsip orang yang kayak gini, semakin aku baca, aku bingung, lebih baik aku nggak usah baca, supaya aku nggak usah bingung-bingung. Jangan seperti itu ya. Siapa yang seperti itu? Nah, saya yakin di kelas ini nggak ada yang seperti itu ya. Kelas ini kayaknya orangnya rajin-rajin. Memang baca buku filsafat ini bikin kita bingung ya. Tapi semakin kita baca lagi, lama-lama kita jadi paham. Nah, karena Kierkegaard senang sekali dengan filsafat, di universitas itu dia menulis disertasinya tentang konsep ironi dengan rujukan terus-menerus kepada Socrates, yang oleh panel universitas dianggap sebagai karya yang penting dan dipikirkan dengan baik. Namun agak terlalu berbunga-bunga dengan bersifat sastrawi untuk menjadi sebuah tesis filsafat. Jadi memang orang bisa menulis itu kalau dia sering membaca ya. Kalau dia sering membaca buku-buku sastra, buku-buku filsafat, memang bahasanya itu tinggi dan berbunga-bunga. Tapi itulah kekayaannya. Nah, kehidupan Kierkegaard itu, bagaimana kisah cintanya, bagaimana pergaulannya dengan ibu dan bapaknya, itu mempengaruhi sekali pemikirannya. Regina Olsen itu adalah cinta dalam hidupnya Kierkegaard. Dan bahan-bahan tulisannya itu juga dipengaruhi oleh bagaimana kisah cinta dia dengan Regina Olsen. Sebuah aspek yang penting dari kehidupan Kierkegaard biasanya dianggap mempunyai pengaruh besar dalam karyanya adalah pertunangannya yang putus dengan Regina Olsen pada tahun Regina Olsen ini lahir 1822 sampai 1904, panjang juga umurnya ya. Dia bertemu dengan Regina pada 8 Mei 1837 dan segera tertarik padanya. Begitu pula pada Regina. Tanggal 8 September 1940, Kierkegaard resmi meminang Regina. Namun, Kierkegaard segera merasa kecewa dan melankolis tentang pernikahan. Kurang dari setahun setelah pinangannya, ia memutuskan pada 11 Agustus 1841, jadi dia memutuskan pertunangannya. Kierkegaard menyebutkan keyakinannya bahwa sifat melankolisnya membuatnya tidak cocok untuk menikah, tetapi motif sebenarnya untuk memutuskan pertunangannya itu tetap tidak jelas. Biasanya diyakini bahwa keduanya memang sangat saling mencintai, barangkali bahkan juga setelah Regina menikah dengan Johann Friedrich, seorang pegawai negeri terkemuka. Coba Anda baca ya kisah hidup orang ya. Kenapa bisa dia jadi filosof besar? Orang kadang terlalu banyak perenungan, terlalu mikirkan kekurangan-kekurangannya.
walaupun memang akhirnya dia tidak jadi menikah dengan Regina, kalau kita analisis dan analisis orang lain itu kan tidak bisa menjawab secara pasti kenapa dia tidak jadi bertunangan dengan Regina. Tapi kita kan bisa menebak-nebak dan mereka-reka. Karena dia melankolis, Kierkegaard itu kan melankolis juga ya. Orang melankolis itu dia suka menghayati dirinya sendiri, terus menilai kekurangan-kekurangannya, menilai hidup terus dengan kacamata kesedihan gitu. Jadi dia merasa barangkali dia tidak bisa membahagiakan Regina, mungkin Regina tidak akan bahagia ketika menikah dengan dia, akhirnya dia memutuskan untuk tidak jadi bertunangan. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana dia berpikir berikutnya ya. Nah, eksistensialisme Kierkegaard itu kan adalah reaksi terhadap materialisme dan idealisme. Apa sih itu? Kalau Anda lihat di kehidupan di masyarakat Eropa, kan ada lahir macam-macam aliran filsafat. Selain eksistensialisme itu ada idealisme dan materialisme. Coba Anda baca buku Profesor Dr. Ahmad Tafsir dalam buku yang berjudul Filsafat Ilmu ya. Ada bagian yang menjelaskan ajaran materialisme tentang manusia itu dihantam oleh eksistensialisme secara sederhana. Pendapat aliran materialisme yang dibantah eksistensialisme di antaranya ya, misalnya Anda lihat dalam pandangan materialisme baik yang kolot maupun yang modern, manusia itu pada akhirnya adalah benda, seperti halnya kayu dan batu. Memang orang materialis tidak mengatakan bahwa manusia sama dengan benda seperti kayu. Akan tetapi materialisme mengatakan bahwa pada akhirnya, jadi pada prinsipnya, pada dasarnya, pada instansi yang terakhir, manusia hanyalah sesuatu yang material. Dengan kata lain, materi, betul-betul materi. Menurut bentuknya, memang manusia lebih unggul ketimbang sapi, batu, pohon, atau batu. Tetapi pada eksistensinya, manusia sama saja dengan sapi, pohon, dan batu. Dilihat dari keberadaannya juga sama. Itu materialisme itu belum mempercayai adanya roh ya, adanya pemikiran manusia yang di luar hanya sekedar materi. Itu yang berikutnya dikritik oleh eksistensialisme. Materialisme juga punya pandangan bahwa manusia itu dipandang sebagai objek, sama halnya dengan materi lainnya yang ada di dunia. Materialisme memandang kejasmanian sebagai keseluruhan manusia. Padahal itu hanya aspek manusia. Baginya manusia hanyalah sesuatu yang ada tanpa menjadi subjek. Jadi nanti Anda akan lihat bagaimana kritik terhadap materialisme itu dari eksistensialisme. Tadi kan dijelaskan nih bahwa manusia itu hanya seperti binatang ya. Kalau materialisme itu dia melihat manusia itu sebagai objek. Sementara eksistensialisme itu memandang manusia itu dia bisa eksis ya karena manusia itu tidak hanya sekedar objek. Kita tidak hanya menerima takdir, tapi kita eksis. Eksistensi kita itu bagaimana penghayatan kita terhadap kehidupan kita itu mempengaruhi bagaimana kita menjadi manusia. Jadi kalau Anda merasa nasib Anda tidak bisa dirubah, udah takdir seperti itu, ya itu Anda tidak menjadi subjek, tapi Anda menjadi objek. Tapi dalam filsafat eksistensialisme, kitalah subjeknya. Kitalah yang membuat diri kita menjadi semakin berada. Dengan cara kita berpikir, dengan pandangan-pandangan kita tentang kehidupan, itu membuat kita menjadi semakin mengada. Ya mungkin Anda akan, Bu, bahasanya kok tinggi ya. Memang Anda harus sering-sering baca juga ya, baca-baca buku. Misalnya gini, eksistensialisme lahir sebagai reaksi terhadap idealisme yang bibitnya sudah ada sejak Plato dan disempurnakan oleh Descartes. Tulisannya Descartes ya, bacanya Descartes. Kierkegaard bacanya ya. Kierkegaard, coba ulangi. Kierkegaard. Ah ya, Kierkegaard. Descartes tulisannya bacanya Descartes. Kalau bahasa Perancis, Des itu S-nya nggak dibaca, D. Cartes, ujungnya kan ada juga Descartes. Bacanya itu Descartes. S-nya dianggap tidak ada. Idealisme itu kan manusia disamakan saja dengan kesadarannya. Aspek berpikir dan berkesadaran manusia dilebih-lebihkan oleh idealisme. Sehingga menjadi seluruh manusia, bahkan dilebih-lebihkan lagi, sehingga pikiranlah yang menjadi keutamaan.
Letak kesalahan idealisme ialah karena memandang manusia sebagai subjek. Selain itu, dalam buku Filsafat dan Iman Kristen, Colin Brown mengungkapkan kesulitan besar mengenai idealisme, yaitu minimnya bukti-bukti. Anda harus ada yang satu paham yang menganggap manusia sebagai objek, tadi yang materialisme, sementara idealisme berlebihan juga, memandang manusia itu segala-galanya, manusia itu adalah subjek. Filsuf idealis berbicara terus-menerus terlalu panjang lebar, namun apa yang mereka katakan nampaknya bukan saja bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga tidak dapat dinyatakan. Membangun suatu sistem pemikiran adalah satu hal. Memperlihatkan bahwa pemikiran-pemikiran itu benar adalah hal yang sama sekali lain. Di dalam sebuah artikel mengenai konsep realita, jadi di sini bisa terlihat bahwa materialisme maupun idealisme keduanya merupakan dua pandangan filsafat tentang hakikat yang terlalu ekstrim ya. Yang satu terlalu menganggap manusia sebagai objek, yang satu lagi menganggap manusia sebagai subjek. Keduanya memang berisikan benih-benih kebenaran. Akan tetapi menurut eksistensialisme, pandangan keduanya dianggap salah. Untuk itulah eksistensialisme hadir sebagai jalan keluar dari kedua ekstremis tersebut. Bisa terbayang sama Anda ya, sama kayak paham kalau dalam Islam itu ada Islam modernis namanya. Islam moderat. Islam moderat itu dia di tengah-tengah. Sesuatu urusan itu ada di tengah-tengah. Kalau misalnya Islam yang ekstrim, Islam fundamentalis, ekstrim ke kanan, terus Islam yang liberal, ekstrim ke kiri, yang terlalu mengagung-agungkan pemikiran itu Islam liberal. Kalau Islam yang fundamentalis terlalu mengagung-agungkan kajian imam-imam klasik. Tapi kadang-kadang tafsir yang mereka gunakan terhadap tafsir imam klasik itu tanpa kritik, jadi mengikuti begitu aja. Jadi kita tinggal ngikut. Sementara kalau Islam modernis dia berada di tengah-tengah, kita sebagai orang Muslim itu harus melihat sesuatu itu dengan cara yang moderat ya, tengah-tengah. Yang fundamentalis ada benarnya, yang liberal juga ada benarnya. Jadi seimbang, kita menggunakan pikiran kita juga, tapi kita juga menggunakan hati nurani kita untuk melihat kebenarannya. Nah, kalau kita lihat karya Kierkegaard, kadang-kadang digambarkan sebagai eksistensialisme Kristen dan psikologi eksistensialisme, maka jawabannya adalah karena karya Kierkegaard membahas masalah agama, seperti misalnya hakikat iman, lembaga gereja Kristen, etika dan teologi Kristen, dan emosi serta perasaan individu ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan eksistensialisme. Masalah yang diangkat tersebut tentu saja tidak lepas dari konteks zaman saat ini itu, sehingga Kierkegaard harus melancarkan kritiknya terhadap dua hal yang berkecamuk saat itu, yaitu formalitas agama di Denmark dan pemikiran Hegelianisme mengenai hal tersebut. Jadi kritik Kierkegaard atas Hegelianisme, Hegel itu nama tokoh ya. Hegelianisme nama alirannya, bukan sekedar sebuah minat teoritis, melainkan didasari oleh sebuah keprihatinan praktis terhadap perilaku keagamaan di Denmark. Zaman itu Lutherianisme menjadi agama resmi negara Denmark. Jadi Anda coba bayangkan kehidupan di Eropa saat itu, agama itu menjadi penentu kekuasaan ya. Jadi para pemimpin pemerintahan di Denmark, di Eropa secara umum, mereka itu begitu percaya dengan gereja ya. Nanti Anda akan lihat bahwa ternyata manusia itu kalau dia sudah berhadapan dengan agama terus disatukan dengan kekuasaan, biasanya orang itu akan melenceng. Makanya agama itu sebaiknya murni dia sebagai agama aja, jangan dipolitisasi. Jadi supaya prakteknya itu tidak melenceng ya. Nah, di sini kan dikatakan sama Kierkegaard. Kierkegaard ini sangat filosofis. Dia juga bisa kita lihat orang Islam juga seperti itu ya, ketika kita memakai agama itu hanya sebagai simbol ya. Agama itu hanya sekedar cap saja untuk kehidupan sosial. Sama kalau kita di sini menganggap agamanya Islamnya Islam KTP aja. Dia tetap mabuk-mabukan, tetap suka berguncing misalnya. Maaf, ini ada telepon masuk. Sambil saya menerima telepon masuk, saya serahkan kembali kepada Yulia ya. Nanti saya lanjutkan penjelasannya ya. Baiklah, saya lanjutkan.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Syifa Farahmadani, yaitu tentang konsep berpikirnya Kierkegaard. Kenapa Kierkegaard itu hidup bukanlah sekedar sesuatu sebagaimana yang dipikirkan, melainkan sebagaimana yang dihayati. Kenapa demikian? Karena Kierkegaard berpikir bahwa semakin mendalam menghayat manusia mengenai makna kehidupannya sendiri, maka semakin bermakna pula kehidupannya. Karena itulah Søren Kierkegaard berpikiran bahwa hidup bukanlah hanya bagaimana yang dia pikirkan, melainkan yang dihayatinya. Bagaimana dengan Syifa? Baik, terima kasih bagi pemakalah. Saya sudah paham atas jawabannya. Baik, ke pertanyaan Shirley tadi, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau yang ingin menjelaskan? Maaf Yulia, Tania akan menjelaskan kembali apa yang disebut dengan kritis Hegel tersebut. Baik, kepada Rani dipersilahkan. Kan yang tertera di makalah dari kelompok 4, Kierkegaard menjadi kritis Hegel pada masanya dan menandai bahwa apa yang dilihatnya sebagai formalisme. Yang dimaksud dengan kritik Hegel itu yang membangun sebuah sistem filsafat yang komprehensif. Sebuah sistem filsafat yang mencangkup segala macam pengetahuan serta kebenaran yang telah ditemukan oleh manusia dalam sejarah. Berarti yang dimaksud dengan kritis Hegel itu yang membangun sebuah sistem filsafat yang komprehensif. Itu jawabannya. Gimana Shirley, bisa dipahami? Bisa dijelaskan sedikit demi sedikit bahasa yang multitafsir itu bisa nggak digunakan dengan bahasa sendiri? Ayo silakan, boleh juga dibantu oleh kawan-kawan yang lain ya. Anda pasti kebingungan ini kalau kuliah filsafat ini, kalau nggak sering baca nggak connect ya. Itu siapa yang bisik-bisik itu? Kalau masih bisik-bisik, matikan saja ya, di mute. Yang videonya masih tidak kelihatan orang-orangnya, mohon dihidupkan ya. Ulfa Anugrah, Putri Indriani, Rani Fitria, Nur Sadia, Saufi Isbat, Rahmia Unmatul. Tolong jangan cuma pakai foto ya. Coba Ibu minta kepada Saufi Isbat. Saufi Isbat coba kasih komentar terhadap jawaban dari pemakalah tadi. Saufi Isbat masih ada di tempat? Saufi Isbat masih bisa dengar Ibu? Saufi Isbat tidak kelihatan ya. Oke, kalau tidak bisa Saufi Isbat, coba Tahta Revika Natasha. Kalau Tahta tidak bisa juga, coba kepada Putri Indriani. Alhamdulillah lancar juga Nur Sakdia.
Nur Sadia, coba Nur Sadia kasih komentar terhadap jawaban dari pemakalah tadi. Komentar maksudnya Bu? Ya, tadi kan dia menjelaskan sesuatu, apa yang kamu pahami dari apa yang dia jelaskan? Tadi apa yang dia sampaikan? Apa yang disampaikan oleh pemakalah? Apa kata-kata yang kamu tangkap dari pemakalah yang bisa kamu pahami? Ini hilang timbul karena sinyal atau karena memang orangnya tidak mau memperlihatkan wajahnya ya? Coba diulangi lagi pemakalah, apa yang pemakalah jelaskan tadi, nanti akan saya minta kepada teman-teman mengulangi kembali dengan bahasanya sendiri, boleh? Apa yang dia pahami dari jawaban pemakalah ya. Coba ulangi lagi jawabannya pemakalah. Baik, Bu. Pertanyaan dari Sherly Wahyuni, apa yang dimaksud dengan kritik Hegel? Menurut saya, kritik Hegel itu sebuah sistem filsafat yang mencakup segala macam pengetahuan serta kebenaran yang telah ditemukan oleh manusia dalam sejarah. Oke, siapa yang bisa membantu memperluas jawaban dari Rani Putri? Coba saya minta kepada Restu Fauzia. Restu Fauzia Firko berapa tuh? Restu Fauzia masih ada di dalam? Restu Fauzia ini, ya. Coba Restu Fauzia perlihatkan wajahnya, itu yang kelihatan cuma bagian atas kepalanya aja. Ya. Apa yang Restu Fauzia pahami dari jawaban pemakalah? Sayang sekali ya kalau misalnya kita kuliah, kita nih lagi connect, kita udah ngabisin pulsa, terus Anda nggak dengerin materi dengan seksama. Mata kuliah ini banyak lewat melamun-melamunnya, nanti nggak sampai di target yang ingin kita capai ya. Yang lain juga boleh membaca tidak hanya dari makalah, tapi juga boleh baca dari sumber-sumber lain yang ada di internet, kan banyak sekali bertebaran. Jadi Anda bisa sama-sama belajar memahami materi yang disampaikan oleh pemakalah, supaya waktu yang kita gunakan ini tidak sia-sia. Coba Rahma Putri bisa bantu? Saya yakin juga memang pemakalah juga susah memahaminya ya. Jadi karena saking susahnya benda ini, coba saya tanya, pemakalah baca materi ini berapa hari? Seminggu, Bu. Nah, terasa paham apa enggak? Kurang paham gitu, Bu. Nah, coba Anda bayangkan, pemakalah membacanya seminggu dan dia kurang paham. Anda ada nggak membaca di rumah? Kalau Anda hanya berharap pemakalah yang udah seminggu berusaha memahami dan kurang paham terus menjelaskan ke Anda jadi bisa paham, itu mimpi namanya ya. Karena materi ini cukup berat, jadi Ibu minta juga kepada teman-teman semua, materinya kan udah Ibu bagi RPS-nya, jadi tolong dibaca bahannya, tidak selalu harus menunggu apa yang di-share sama pemakalah ya. Karena yang di-share pemakalah juga terbatas. Yang di internet itu banyak banget. Kalau alasan Anda nggak ada bukunya, Bu, saya nggak punya buku. Nggak masalah nggak punya buku, yang penting Anda punya pulsa. Anda bisa tanya sama Google. Google, apa itu Hegelianisme? Tanya, nanti dijelasin tuh sama Google. Google, apa itu materialisme? Nah,
Kalau misalnya Anda kuliah nggak bawa bekal apa-apa dan berharap maaf. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana Kierkegaard mengkritik kehidupan masyarakat di zamannya. Dia melihat bagaimana orang beragama, tapi orang beragama hanya sekedar seperti yang saya katakan tadi, sekedar menjadikan agama itu sebagai KTP aja, cap bahwa saya beragama Kristen. Sama kayak kita orang Islam bahwa saya beragama Islam, tapi kita tidak benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Orang yang menyebut dirinya beragama, misalnya agama Kristen, kalau menurut Kierkegaard, tidak pernah sungguh-sungguh memikirkan Allah. Dia juga sebenarnya ini bisa jadi bahan pemikiran buat kita semua. Apakah kita benar-benar udah Islam ini kita mikirin Islam kita itu benar apa enggak? Islam kita tuh hanya ngikutin apa yang kata orang tua atau bagaimana? Apakah kita sempat mengkritisi agama kita sendiri? Agama itu boleh ya, kita mengkritisi, maksudnya bukan mengkritik ajarannya, tapi mengkritik perilaku kita dalam beragama ya. Dalam situasi seperti ini, agama hanya menjadi persoalan objektif dan lahiriah. Hanya menyangkut perilaku yang dapat dilihat dan tidak menyangkut komitmen subjektif manusia. Jadi Kierkegaard ini dalam sekali dia mengkritik umat Kristen di zamannya. Menurut dia orang itu ngaku-ngaku Kristen tapi tidak benar-benar mempraktekkan ajaran yang diperintahkan oleh Injil atau oleh Yesusnya ya. Sama lah kayak kita mengaku umat Nabi Muhammad tapi entah seberapa sering kita bersolawat. Kalau ditanya saya Islam tapi kamu bisa nggak membaca Al-Quran dengan benar? Berapa banyak kamu membaca Al-Quran? Saya membaca Al-Quran sih ada tapi nggak rutin. Lebih banyak mana kamu baca Al-Quran dibanding dengan baca WhatsApp? Ya lebih banyak WhatsApp lah. Nah, itu berarti kita beragama juga masih agama itu hanya sekadar cap aja, belum dijadikan sebagai sesuatu yang benar-benar jadi komitmen kita sebagai manusia ya. Tujuan kita masih banyak yang tujuannya adalah kesuksesan dunia ya, bukan kesuksesan bagaimana hubungan kita dengan Allah ya. Nah, pada titik inilah Kierkegaard lalu menunjukkan bahwa biang keladi dalam tanda kutip ya, kemerosotan penghayatan iman ini tak lain adalah filsafat Hegel. Menurut Kierkegaard, realita Hegel tidaklah memiliki relasi dengan realita keberadaan manusia. Jadi Hegel tadi kan dia sangat materialisme ya. Kierkegaard adalah seorang yang pada zamannya melancarkan reaksi terhadap kehidupan masyarakat. Keadaan masyarakat pada waktu itu tidak menunjukkan sebuah usaha untuk memecahkan persoalan-persoalan praktis sehari-hari, serta mengabaikan perkara-perkara batiniah. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi, yang menjadi prinsip Kierkegaard, bahwasanya persoalan-persoalan praktis sehari-hari itulah yang justru menjadi persoalan hidup yang sebenarnya. Memang pada kenyataannya sejak Kant itu Immanuel Kant ya. Kalau Anda baca nanti Anda cari Immanuel Kant ya. Memang pada kenyataannya sejak Kant hingga Hegel orang hanya membicarakan persoalan-persoalan besar yang bersifat umum. Sedangkan untuk persoalan khusus dan praktis, pada umumnya orang berpendapat bahwa pemecahannya dapat diturunkan dari dasar yang umum itu. Kierkegaard kemudian menganggap Hegel mengaburkan hidup yang konkret. Maka tak heran jika Kierkegaard meremehkan argumentasi abstrak mengenai metafisika yang spekulatif ala Hegel. Metafisika itu apa sih? Meta itu di luar ya, di luar fisik. Ya sesuatu yang batiniah. Mengapa dia bilang metafisika spekulatif ala Hegel? Karena Hegel berpendapat bahwa hidup yang konkret itu hanya mewujudkan suatu unsur saja di dalam proses pengembangan ide. Pandangan demikianlah yang ditolak Kierkegaard. Menurutnya pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan dalam keadaan yang konkret justru diperhadapkan oleh manusia setiap harinya. Patokan umum yang berlaku bagi umat manusia di segala zaman dan tempat tidak mungkin dapat menjawab pertanyaan hidup yang konkret timbul sehari-hari. Sebab setiap orang dihadapkan dengan persoalannya sendiri, yang khususnya hanya berlaku baginya.
Persoalan-persoalan yang konkret yang timbul pada setiap hari itulah oleh Kierkegaard disebut dengan persoalan-persoalan eksistensial. Jadi masing-masing kita ini kan akan punya persoalan sendiri-sendiri. Saya tidak bisa menyamakan persoalan yang dihadapi oleh Syarif Farah sama Sailatul Latifah sama Rani Putri, misalnya persoalan ekonomi. Tapi bagaimana Syarif Farah, Silatul sama Rani Putri itu menghayati persoalan ekonominya itu berbeda-beda. Mungkin bagi Syarifah, mungkin bagi Syifa Farah itu nggak punya uang 10.000 itu sesuatu banget. Tapi bagi Silatul Latifah sama-sama persoalan ekonomi, tapi bagi dia kalau nggak punya 50.000 lah yang membuat saya galau. Tapi kalau baru 10.000 saya masih cemas itu. Tapi bagi Syifa 10.000 itu sudah membuat dia tenang. Beda lagi dengan bagi Rani Putri misalnya. Bagi Rani uang 50 atau uang 100 itu nggak membuat dia nggak terlalu jadi masalah. Yang penting dia bisa makan walaupun lauknya hanya garam. Misalnya seperti itu ya. Jadi masing-masing kita punya penilaian subjektif tentang eksistensi kita masing-masing. Jadi menurut Kierkegaard, pertama yang penting bagi manusia adalah keadaannya sendiri atau eksistensinya sendiri. Akan tetapi harus ditekankan bahwa eksistensi manusia bukanlah suatu ada yang statis, melainkan sesuatu yang menjadi, yang mengandung di dalamnya suatu perpindahan dari kemungkinan kepada kenyataan. Jadi yang nyata itu yang eksis ya, bukan yang hanya dalam hayalan saja. Jadi apa yang semula berada sebagai kemungkinan berubah atau bergerak menjadi suatu kenyataan. Perpindahan atau perubahan itu adalah suatu perpindahan yang bebas, yang terjadi dalam kebebasan dan keluar dari kebebasan, yaitu karena pemilihan manusia. Jadi eksistensi manusia adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Bereksistensi berarti bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan setiap orang bagi dirinya sendiri. Jadi eksistensialisme itu yakin banget dengan kehidupan, kebebasan kita dalam memilih sesuatu ya. Ketika Anda punya masalah, terus Anda memilih untuk berlarut-larut dengan kesedihan Anda, ya itu adalah pilihan Anda sendiri. Sementara ada orang lain yang punya masalah, tapi dia akan memilih masalah saya itu akan saya hadapi dengan senyuman, dengan positif. Itu dia berarti eksis dengan pilihannya masing-masing. Yang penting setiap orang itu bertanggung jawab dengan pilihannya masing-masing. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka jelas bahwa bereksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan hidup. Maka barang siapa tidak berani mengambil keputusan, ia tidak bereksistensi dalam arti yang sebenarnya. Itulah pemikiran Kierkegaard, bahwa ada eksistensi yang sebenarnya dan ada eksistensi yang tidak sebenarnya. Tiap eksistensi memiliki ciri khasnya. Kierkegaard membedakan ada 3 bentuk eksistensi, yaitu eksitesis, etis, dan bentuk religius. Dan yang paling tinggi, eksistensi yang paling tinggi menurut Kierkegaard itu adalah bentuk religius. Nanti Anda bisa baca lagi ya pemikiran-pemikirannya Kierkegaard yang mempengaruhi filsafat, yang sangat mempengaruhi filsafat eksistensialisme dan akhirnya dia berpengaruh terhadap psikologi ya. Nanti Anda sebagai konselor atau sebagai psikolog akan memberikan pilihan-pilihan kepada klien Anda. Bukan psikolognya atau bukan konselornya yang memberikan pilihan itu. Kita hanya sebagai cermin ya buat klien kita. Tapi nanti pilihan-pilihan bebas itu ada di tangan klien kita. Jadi Kierkegaard meramalkan bahwa setelah kematiannya ia akan terkenal dan membayangkan bahwa karyanya akan dipelajari dan diteliti dengan intensif. Dalam jurnal-jurnalnya ia menulis seperti ini. Apa yang dibutuhkan zaman ini bukanlah seorang jenius. Orang jenius itu sudah cukup banyak, tetapi martir. Martir itu apa? Orang yang mau berjuang ya. Tetapi martir yang untuk mengajar manusia agar taat hingga mati, ia sendiri akan taat hingga mati. Jadi martir itu orang yang mengorbankan dirinya demi agama. Apa yang dibutuhkan zaman ini adalah kebangkitan. Dan karena itu suatu hari kelak bukan hanya tulisan-tulisan saya, tetapi juga seluruh hidup saya. Seluruh misteri yang membangkitkan tanda tanya terhadap tentang mesin ini akan dipelajari dan dipelajari terus. Saya tidak akan pernah melupakan bagaimana Tuhan menolong saya. Dan karena itu adalah harapan saya terakhir, bahwa segala sesuatunya adalah untuk kemuliaannya. Jadi Kierkegaard ini walaupun dia Kristen ya, dia sangat menghayati ajaran agamanya, bahwa yang membuat dia eksis, yang membuat dia hebat itu adalah karena restu dan kemuliaan Tuhan ya. Harus diakui bahwa seluruh hidup dan karya Kierkegaard dijiwai oleh suatu pergumulan yang telah dialami. Hal mana yang sampai kepada
suatu keraguan-raguan yang serius terhadap praktek agama Kristen pada waktu itu. Hal ini pertama-tama disebabkan karena sifat pribadinya yang berjiwa murung, serta pengalaman-pengalaman hidupnya yang pahit. Ciri khas Kierkegaard adalah bahwa ia yakin akan keterbatasan akal. Nanti dari dalam Islam Anda juga akan ketemu dengan aliran-aliran dalam Islam itu, aliran yang sangat mengagungkan akal itu namanya aliran Mu'tazilah. Tapi nanti akan dikritisi oleh aliran-aliran lain yang mengkritik bahwa akal kita itu punya keterbatasan. Kita tidak akan bisa mengetahui wahyu dari Allah kalau hanya menggunakan akal, tapi kita juga butuh hati nurani yang bersih untuk memahami apa yang tersurat di dalam Al-Quran. Ciri khas Kierkegaard adalah bahwa ia yakin akan keterbatasan akal, tadi seperti yang saya sampaikan. Sekalipun demikian, akal tidak boleh diabaikan, bahkan harus dimanfaatkan sejauh mungkin. Dari situlah akan muncul sifat keterbatasannya. Demikianlah Kierkegaard menampakkan suatu reaksi yang berlainan dengan Hegel dibanding dengan Karl Marx, yang sudah kita bahas tapi kita nggak bahas di situ ya, tapi tadi kita udah bahas sedikit tentang Hegel. Kalau Karl Marx nanti Anda baca sendiri ya, Karl Marx itu alirannya komunisme ya. Dia Marxisme itu dia dekat ke komunisme, yang milik kepemilikan itu adalah milik semua orang, milik rakyat ya. Nanti Anda akan belajar masing-masing aja di rumah. Dari situ jadi eksistensialismenya Kierkegaard ini dia merujuk kepada agama yang dia anut ya. Jadi dia berusaha menjelaskan kepada para pembaca dan pada kita semua bahwa kita menjadi eksis ketika kita tadi ada nilai yang paling tinggi bagi Kierkegaard itu nilai etis, itu etis religius. Jadi ketika kita menemukan kebenaran tertinggi itu adalah kebenaran yang kita peroleh dari ajaran agama ya. Bukan etis yang kebenaran yang hanya diperoleh melalui akal ya. Ada tadi estetis, ada bentuk etis dan ada bentuk religius. Jadi eksistensi tertinggi itu adalah eksistensi religius. Apalagi kita yang dari psikologi Islam tentu itu juga yang akan kita jelaskan kepada masyarakat ya. Baik, itu aja materi dari Ibu. Ibu serahkan lagi kepada moderator. Silakan Yulia Rahmat Putri. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah menjelaskan materinya. Baik, bagaimana dengan Shirley? Mohon maaf, kita tidak bisa juga bertanya kembali kepada saudari penanya, karena kalau kita diskusikan terus, waktu kita juga sudah tidak cukup lagi. Ibu berharap kepada semua mahasiswa Ibu, Anda semua memang baru semester 1, Anda pasti baru meraba-raba juga, apa sih itu psikologi, apa sih hubungannya sama filsafat, kenapa sih aliran-aliran ini harus kita pelajari. Mungkin Anda akan bingung, tapi jangan hanya sekedar bingung ya, Anda harus rajin baca lagi bukunya ya, supaya nanti Anda connect dengan mata kuliah ini. Ibu juga mohon maaf selama beberapa pertemuan sebelumnya, kalau lewat WA group memang tidak terlalu nyangkut ya, karena kalau lewat WA group itu yang komen cuman moderator sama penanya. Yang menjadi audien kadang-kadang diem aja atau tahu udah selesai mata kuliah ini. Dan yang diem itu kita nggak tahu apakah dia diem membaca obrolan di WhatsApp group atau dia hanya sekedar Waalaikumsalam Bu, baik Bu, oke Bu, terima kasih Bu, baik Bu. Ibu juga berharap sama seperti yang dikatakan oleh Kierkegaard, ketika kita beragama, kita tidak hanya menggunakan cap agama itu sebagai eksistensi kita. Sama juga cap mahasiswa itu sudah ada di dalam diri Anda semua. Jangan mencap diri Anda sebagai mahasiswa kalau Anda sendiri tidak bisa belajar mandiri. Karena ciri-ciri mahasiswa itu berbeda dengan siswa ya. Mahasiswa, yang maha itu cuma mahasiswa, nggak ada maha guru ya. Kami aja namanya dosen. Mahasiswa itu artinya apa? Siswa yang segala-galanya, dia pandai mengatur dirinya sendiri, dia pandai belajar sendiri, dia tahu apa kebutuhannya. Itu yang namanya mahasiswa ya. Jadi jangan hanya mencawan ya, hanya nunggu apa yang disuruh ibu, apa yang ditanya sama moderator atau pemakalah, tapi Anda semua harus belajar mandiri, punya rasa ingin tahu yang tinggi, tidak hanya stop, aduh aku pengen tahu ini, udahlah besok juga kita akan kuliah kok, besok aja dengerin apa penjelasan ibu. Ketika Anda penasaran, Anda baca lagi,
Dan sekarang itu dunia kita itu menjadi sangat kecil, semuanya kita peroleh lewat Google. Google itu tidak hanya tahu tentang filsafat, tapi dia juga tahu tempat-tempat paling menarik untuk jadi tempat wisata itu di mana, dia juga tahu. Jadi kalau Anda bilang, Bu, bahan kami kurang, Bu, ini kami kurang, itu alasan-alasan aja. Anda harus pintar browsing ya. Ibu mohon maaf juga kalau selama perkuliahan ada yang kurang berkenan, kata-kata yang salah, menyinggung perasaan. Ibu berharap semuanya tersinggung ya. Kalau tersinggung itu kan dia nanti jadinya termotivasi. Iya ya, benar kata Ibu. Kalau nggak ada tersinggungnya justru Ibu sedih. Kok dia udah segininya Ibu ngomong nggak ada tersinggung-tersinggungnya dan nggak tergerak hatinya untuk membaca buku. Ibu berharap Anda semua tersinggung yang positif dalam tanda kutip ya. Tersentil gitu, oh iya benar Bu, kami kurang mandiri, kami kurang membaca, jadi kami akan baca-baca ulang di rumah. Karena mata kuliah kita ini hanya 2 SKS. 2 SKS itu pendek banget. 50 dikali 2, 100 menit. Ditambah lagi kalau kita nge-zoom, untuk ngumpulin Anda aja butuh waktu 15 menit. Ditambah lagi kendala jaringan dan sebagainya, akhirnya berkuranglah yang benar-benar 50 menit itu. Yang 100 menit itu ya. Jadi please belajar lagi yang rajin di rumah. Semoga banyak manfaatnya perkuliahan kita ini. Marilah kita tutup perkuliahan kita dengan memberikan A+ buat pemakalah dan moderator. Tolong kasih reaction tepuk tangannya. Kasih reactionnya. Ya, kasih reactionnya karena yang kelihatan sama pemakalah dan sama Ibu itu hanya tepuk tangan lewat reaction ya. Dan sekarang kasih juga hatinya buat Ibu dong, kasih hati buat Ibu, tandanya Anda sehati. Bagi yang punya hati ya, yang nggak ada pilihan hati, kalau di laptop nggak ada pilihan hati, kasih tepuk tangan boleh, kasih jempol boleh. Oke, terima kasih banyak. Kok minta-minta sih ya, minta tepuk tangan, minta hati, minta jempol, mohon maaf. Ibu cuma mau lihat bahwa Anda connect atau enggak ya. Ternyata Anda semua connect, Alhamdulillah. Kita tutup perkuliahan kita dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sholat zuhur semuanya. Terima kasih. Jumpa lagi kita Senin depan ya. Kita boleh izin live room oleh saya N ya. Kita boleh live Zoom meeting ini.